curahan hati itu harus hati-hati. Jangan sampai kepada orang yang tidak punya hati, agar kamu tidak hancur hatinya. Kira-kira begitu. Wow. Gue juga belajar gitu sebagai penulis. Penulis itu kan gitu. Dia berkarya, setelah terbit, maka karya itu bukan lagi milik kita. Dia milik publik. Oke. Nah, masalahnya ketika itu di medsos, kita pengen dapat atensi dan validasi 1000. Respon yang positif setelah semua 1000, kita ini. itu kemudian kita kan nggak bisa hentikan. Betul, nggak bisa di stop. Oke, bisa dihapus, tapi kan banyak orang yang sudah mengcapture. Bener. Apalagi kalau yang mengcapture orang nggak suka ke kita dan di-upload ke platform dia, yang isinya orang-orang yang suka kepada dia dan tentu tidak suka kepada kita. Betul. Akhirnya kita jadi bulan-bulanan dan makin nggak kekontrol. Itu fitur yang ada di Twitter tuh, omongan kita diambil, Di-capture. di retweet, padahal akun dia nih yang nge-retweet nih protect. Jadi dia punya masanya sendiri. Akun yang kontra di retweet, dibahas, dihabisin. Dengan komentar-komentar akun-akun yang pro sama dia dan kontra sama pemikiran yang berbeda ini. Betul. Jadi rawan. Karena followers Anda belum tentu adalah orang yang ingin ikut Anda. Bener. Bisa jadi orang yang sedang memata-matai Anda, spionase Anda. Betul. Itu terjadi di medsos, apalagi di era polarisasi sekarang. Karena polarisasi sekarang itu kan nggak cuma politik, nggak cuma agama. Oh, in everything. Everything. Parenting polarisasi. Psikologi. Iya, psikologi. Betul. Nanti diadu. Psikolog ini bilang itu, psikolog itu bilang itu, diadu sama akun anonim yang tidak bertanggung jawab, yang nge-share video itu dalam keadaan sedang rebahan, bercelana pendek, pakai kaos kutang, dengan entengnya dia hanya mencari sensasi aja. Dan gue setuju juga bahwa paling tidak hati-hati. Paling tidak kita orang yang ngerti. Jadi kalaupun mau dapat input dari orang tentang sesuatu yang ingin kita curhatkan, itu fiturnya bukan di Twitter. Tapi di story box, pertanyaan di question Instagram. Question box. Itu jadi, akan lebih bijak. Jadi kan itu cuma bisa dibaca kita. Oh iya, nggak bisa dibaca orang lain hasilnya. Beda sama fitur komentar kan, bisa dibaca. Makanya secara teknis juga menurut gue sih harus ngerti. Makanya dalam hal ini gue beda pandangan sama Hasan soal teknis. Karena Instagram itu kan fitur gambar dulunya. Betul. Sekarang fitur video pendek Reels. Dan orang cenderung hanya akan berhenti pada fitur yang menarik. Secara gambar atau secara quote yang tadi memicu rasa ingin tahu. Clickbait lah sederhananya. Dan biasanya orang itu gak baca panjang di sana. Jangankan caption, jangankan slide ke kanan ke kiri. Saya pasang misalnya dulu jual kaos, harganya 100.000. Kolom komen isinya harganya berapa Min? Iya. Itu yang menurut gua agak beda sama Hasan. Kalau gua mau jelasin sesuatu itu mending pakai video. Nggak pakai tulisan yang di slide ke sana. Dan tapi itu soal lagi-lagi soal segmen ya. Segmennya, teknis dan segmennya. Karena ada temanku misalnya Gita Saf. Itu juga menerapkan nulis dan itu. Dan lagi-lagi itu segmen. Cuma menurut aku karena kita nggak bisa ngontrol segmen kita kalau sekarang, jadi lebih aman. Itu mitigasinya. Nah, yang selanjutnya juga gini. Lalu kita akan curhat ke siapa? Karena curhat itu kan kebutuhan. Betul. Kalau dalam perspektif agama kan curhat itu intinya curahan hati itu harus hati-hati. Jangan sampai kepada orang yang tidak punya hati, agar kamu tidak hancur hatinya. Kira-kira begitu. Makanya curhat itu kalau di Islam nomor 1, the best
kepada Tuhan. Betul. Surat Al-Anbiya tuh ayat 83 jelasin bagaimana Nabi Ayub curhat ke Allah. Kemudian surat Yusuf ayat 86 cerita tentang Nabi Yakub yang juga curhat kepada Allah. Kemudian Imam Hasan Basri bilang, kalau kamu ingin curhat kepada Allah, maka sholatlah. Kalau kamu ingin dengar jawaban Allah, maka bacalah Al-Quran. Biasanya nanti dalam bentuk istikharah. Nah, atau kalau enggak curhat ke orang yang berilmu, yang ngerti. Betul. Dan agar responnya sifatnya intelektual. Atau curhat ke orang yang punya hati. Agar yang kamu dapatkan itu empati. Betul. Nah, betul banget. Kalau dalam Islam seperti itu ininya. Paling enggak tapal batasnya. Makanya Islam itu memperbolehkan kita menceritakan aib kita. Aib itu di Islam ditutupi harusnya. Karena Tuhan menutup aib itu. Kita boleh cerita kalau kepada orang yang bisa ngasih insight secara intelektual. Entah itu kamu nyari fatwa, atau kamu nyari insight, petunjuk, saran. Saran. Ke psikolog lah kalau kaitannya mental. Kalau kaitannya dengan lingkungan, ya dengan pakarnya dan lain sebagainya. Nah, kalau secara mental, mungkin kan orang nganggap agak klise ya, karena saya dengan Tuhan tidak dekat, Bib, sholat saja subuh jam 7, curhat pada Tuhan gimana, Bib? Saya nggak pede. Ada tuh pikiran-pikiran gitu. Nah, kalau secara psikologis, enaknya, baiknya, amannya, itu curhat ke siapa? Selain yang udah dijelasin ya, secara Islam tuh kayak gimana ya? Kalau aku secara Islam gitu sih. Yang jelas kalau yang itu dari penyampaian Habib benar-benar sepakat 100%. Nah, cuman kan mungkin orang butuh yang lebih praktikal. Gimana kalau orang tersebut nggak punya nilai-nilai spiritual yang demikian? Aku harus nyari petunjuk kemana nih? Atau nggak punya akses ke psikolog? Betul. Karena ingat Rumah Cahaya itu dibikin karena banyak orang butuh psikolog, tapi dia nggak punya akses entah finansial ataupun lainnya ke psikolog. Atau dia gak punya orang yang punya hati. Broken home. Teman-temannya aneh ya. Kita gak curhat sama teman karena ngerasa gak aman. Curhat di medsos tuh agak aneh. Merasa orang di medsos lebih bisa berteman dengan Anda tuh agak aneh. Nah, tapi emang kadang di medsos itu orang-orangnya ya, kalau kita tepat ya di komunitas tertentu ceritanya. Misalkan ada komunitas peduli kesehatan mental nih, pejuang kesehatan mental. Kayak inilah kaskus-kaskus dulu. Di treat. Misal ada kalau misal di aplikasi apa tuh, yang kalau khusus gamer ada sendiri, ada Discord. Nah, kalau kita ke komunitas yang tepat, biasanya responnya bisa lebih bagus daripada orang-orang real di lingkungan kita yang mungkin memang kurang terinformasi tentang kesehatan mental. Misal kayak gitu ya. Jadi lebih tidak peduli, lebih kasar, lebih random, nggak bisa ditebak. Nah, kalau menurutku yang bisa kita lakukan untuk curhat ke siapa, yang pertama kita tuh harus punya filter. Filter untuk mencari orang yang pantas untuk kita percaya. Karena ujung-ujungnya akan kembali ke diri kita. Kalau filter kita nih jebol, nggak bisa menakar orang yang bisa dipercaya atau enggak, ya yang hancur kita. Lalu kita sibuk menyalahkan orang lain yang nggak bisa dipercaya. Loh, salah. Sama kayak aku pernah bilang, kalau kamu berkali-kali pacaran misalnya anak-anak muda sama laki-laki terus kamu diselingkuin terus. Terus kamu nanya orang-orang ini kemana sih? Orang-orang baik ini kemana sih kok aku dihianatin terus? Aku salah apa? Salahmu kamu nggak punya filter yang baik. Kalau menurut saya salahnya Anda pacaran. Betul. Bangsat. Padahal di kontenku yang terakhir aku buat tulisan kenapa pacaran penting loh. Tapi bukan untuk orang-orang yang tidak meyakini itu. Makanya itu fungsinya konten tarik nafas. Kita pengen bukan hanya dapat perspektif agama, tapi perspektif psikologi yang kalau nggak sesuai dengan agama ya udah kita nggak pakai berarti kan. Tapi kan kita yakin ada kok yang sesuai dengan agama dan itu yang mau kita pakai. Betul. Nah, kembali lagi di filter. Jadi kan kita nggak boleh pasrah nih sama asal percaya dengan orang. Manusia dikasih
pikiran kan, dikasih akal, dikasih logika. Gimana kamu bisa menemukan orang-orang yang tepat untuk dijadikan sandaran curhat, untuk dipercaya misal. Ya ada dong caranya untuk menemukan ciri-ciri orang yang bisa dipercaya. Pertama gini, kamu tahu mana yang teman, mana yang bukan tuh batasannya apa sih? Oh kalau teman kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Lo belum tentu. Orang yang nggak nganggep kamu literally temannya, kamu bisa dibuat nyaman untuk jadi dirimu apa adanya. Oh kalau teman tuh, misal kita cerita, kita selalu didengarkan. Belum tentu. Bisa jadi yang selalu mendengarkan, ngomongin kamu di belakang. Betul. Ya kan? So apa batasan real friend sama yang bukan friend? Fake friend. Iya sama fake friend. Toxic friend. Ya. Apa batasannya? Menurutku batasannya adalah teman yang sejati itu orang yang senang melihat kamu senang. Bukan cuman misal berempati, sedih ngelihat kamu sedih. Oke lah, itu satu syarat. Tapi syarat yang lebih penting menurutku, orang ini harus senang ketika ngelihat kamu senang. So dia selain kamu yang punya tujuan untuk membahagiakan dirimu dan hidupmu, teman ini bisa kamu anggap teman kalau misal kamu ada pencapaian atau kamu punya cerita yang menyenangkan, yang membahagiakan, kamu tahu waktu kamu cerita ke dia, dia literally ikut senang. Jadi misal aku jadi temennya ya, kamu curhat ke aku. Aku tuh seneng, alhamdulillah, seneng banget aku. Wow, I'm so proud of you. Iya. Nah kamu pasti bisa menemukan ketulusan dari orang yang senang ketika kamu senang. Kalau pura-pura senang tuh kelihatan dari senyumnya lah, apanya lah. Selama kamu sering berinteraksi sama orang, kamu ngerti orang yang tulus beneran senang waktu kamu senang sama enggak. Nah menurutku filter untuk orang bisa dipercaya adalah dengan kamu bisa membedakan mana real friend, mana enggak. Real friend di mana? Real friend itu orang yang akan sedih ketika kamu sedih, nggak pingin kamu sedih, dan dia akan senang ketika kamu mendengarkan, menceritakan kabar baik. So orang yang bisa kamu percaya, ciri-cirinya adalah kalau kamu menceritakan kabar baik, kamu nggak perlu takut dia akan ngomongin di belakang, karena kamu tahu dia pun ikut senang waktu kamu cerita itu. Itu salah satu caraku ya. Jadi Bib, aku tuh pingin orang-orang lebih bertanggung jawab sama apa yang dia lakukan. Karena kalau di sudut pandangku sebagai psikologi yang mengutamakan berpikir realistis, memang kalau kamu dihianati itu sakit. Tapi kamu nggak bisa melepaskan dirimu dari tanggung jawab bahwa kamu juga salah loh memilih orang. Iya. Filtermu perlu kamu evaluasi nih. Iya. Iya kan? Kalau kamu disakitin sama orang lain, kamu disakitin sama sahabatmu sendiri, filtermu dalam memasukkan dia ke kategori sahabat yang perlu diperbaiki. Itu ya. Iya kan? Sehingga kalau kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri, evaluasi kita next time, oke, berarti dia bukan teman yang baik. Berhenti, jangan cerita ke dia lagi. Yeah. Berhenti bercerita, berhenti berbicara kalau omonganmu nggak dihargai. Nah, jangan kita sembarangan curhat, padahal kita tahu orang yang dengerin kita tuh bosen atau orang yang dengerin kita tuh nggak mau sebenarnya dengerin kita. Yeah. Banyak orang yang karena buta akan kebutuhan dia akan divalidasi terlalu besar, dia buta yang penting semua telinga diceritain. Yeah. Padahal syarat kamu untuk berbicara dan nilai kamu berbicara itu tinggi adalah kamu berhenti bicara kalau lawan bicaramu tidak mendengarkan. Yeah. So banyak hal yang harus kita perbaiki dari kita sendiri. Dan itu nggak mungkin filter itu kamu dapatkan dalam keadaan kamu sedang runtuh secara emosional. Betul. Karena itu sebelum badai curhat itu datang, saat kamu sedang stabil, ya, netral, tentukan siapa sahabatmu, siapa temanmu, siapa orang yang akan kamu pilih saat kamu butuh curhat nantinya. Karena kalau kamu milihnya saat sudah hancur, kita kan kalap, maka kamu akan random manapun, random manapun. Dan memang ini nih, emang akhirnya ada titik temu di agama juga, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu pengen tahu siapa temanmu, saat kamu susah atau saat kamu senang. Dia berempati kepada kamu yang susah atau bersimpati kepada kamu yang senang. Ya. Jadi ketika kamu jatuh, siapa yang masih berempati? Atau ketika kamu senang, siapa yang bersimpati? Itulah paling tidak yang bisa kamu masukkan ring satu untuk kamu seleksi lagi. Betul. Mana yang mau kamu jadikan bukan sekedar sahabat, tapi memang
sahabat dalam curhatmu. Betul. Karena yang berempati dan simpati juga belum tentu juga punya kapasitas kan. Betul. Untuk dan kalau boleh nambahin Bib ya, kepercayaan itu kan bangunan, butuh dibangun. Kamu menakar juga bahwa cerita yang kamu ceritakan nih harus appropriate, harus pas. Contoh nih, kamu punya teman, kepercayaannya masih 40 dari 100 ya. Kita kan kepercayaan kan dibangun dengan teman yang udah sangat cocok 100. Nah, ke teman yang kamu masih belum bisa menakar pasti apakah dia bisa dipercaya atau enggak, jangan cerita yang terlalu privat. Ya. Kamu uji dulu dengan cerita-cerita yang levelnya kayak bawang dengan lapisan yang paling luas. Layer-layer. Iya, layer. Kamu buka dikit, gimana responnya? Kamu perhatikan, oh oke, ternyata orang ini kayaknya beneran baik. Baru kamu bisa buka lagi. Makanya aneh sekarang menurutku banyak orang yang nggak tahu proporsi untuk membuka kulitnya sebanyak apa ke orang yang dia bahkan tidak kenal. Aneh. Ini menurutku karena perilaku bersosial kita tuh berubah drastis. Dari dulu kita hanya berkumpul dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita dan kita tatap muka. Sekarang ini kita berkumpul dengan orang yang bahkan kita tidak pernah lihat. Nah, karena kita kehilangan sentuhan akan kemampuan untuk berhubungan sama orang, akhirnya kita lupa sama takaran mengupas bawang ini. Jadi belum apa-apa kita udah telanjang. Loh, telanjang itu kamu vulnerable loh. Vulnerable itu kamu apa vulnerable tuh ya? Kamu rawan untuk merasa sakit. Kamu bawang yang udah paling intinya. Kamu telanjang. Kamu gak ada perlindungan lagi. Berarti kamu pasrah. Nasibmu kamu pasrahkan sama orang yang telah melihat kamu telanjang. Kayak orang dibakar, kalau lu masih pakai jaket, berarti kan gak langsung ke kulit. Gak langsung ke kulit. Nah, kamu ini bukan cuma gak pakai jaket. Curhat pun tuh ada tahapannya. Dan sebaiknya kamu mulai membangun tahapan itu sebelum badai terjadi. Jadi begitu badai terjadi, kamu bisa tahu betul. Bisa telanjang. Betul. Harus bertahap sih kepercayaan. Nah, karena itu emang sudah sepatutnya sih curahan hati itu dilakukan secara hati-hati. Betul. Karena kalau enggak akan sakit hati. Teman kantormu, bahkan keluargamu, bahkan psikiater dan psikolog sekalipun belum tentu peduli denganmu. Karena ada loh sebagian psikolog atau psikiater yang bahkan menceritakan, padahal dia sudah disumpahkan. Oknum-oknumnya kan. Padahal hanya boleh diceritakan dengan mensensor identitas. Untuk keperluan studi, diskusi. Malah digibahin. Saya datang ke Anda untuk mencari ruang aman. Kenapa Anda yang bikin kecelakaan? Betul.